Pemirsa, kita ke berita terpopuler yang pertama. Seluruh badan usaha penyedia bahan bakar minyak atau BBM seperti PT Pertamina Persero, Shell Indonesia, BPAKR hingga PT Vivo Energy Indonesia kompak menurunkan harga produk BBM non-subsidi. Penyesuaian harga tersebut berlaku sejak 1 Agustus 2025 kemarin. Misal saja Pertamina untuk wilayah DKI Jakarta harga BBM Pertamax atau RON 92 turun menjadi 12.200 per liter dari yang sebelumnya dipatok 12.500 per liter. Selanjutnya harga Pertamax Turbo juga turun dari yang sebelumnya 13.500 per liter menjadi 13.200 per liter. Sementara harga Pertamax Green atau RON 95 juga turun menjadi 13.000 per liter dari yang sebelumnya 13.250 per liter. Mengutip situs resmi Shell, harga Shell Super yang setara dengan Pertamax juga mengalami penurunan harga dari sebelumnya 12.810 per liter menjadi 12.580 per liter. Lalu harga Shell V-Power juga turun menjadi 13.050 dari yang sebelumnya 13.300. Sedangkan Shell V-Power Diesel naik menjadi 14.380 per liter dari yang sebelumnya 13.830 per liter. Begitu juga dengan Shell V-Power Nitro Plus turun menjadi 13.230 per liter dari yang sebelumnya 13.540 per liter. Ya pemirsa, kita ke berita terpopuler selanjutnya, ribuan biksu turun ke jalan. Ribuan biksu gelar pawai damai di Phnom Penh, Desak, hormati gencatan Kamboja, Thailand dan bebaskan 18 tentara usai bentrokan tewaskan 43 orang. Lebih dari 2.500 biksu Buddha menggelar pawai perdamaian di Phnom Penh, Kamboja pada Minggu 10 Agustus 2025. Para biksu menggelar aksi pawai untuk menyerukan penghormatan penuh terhadap perjanjian gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand, serta mendesak pembebasan 18 tentara yang masih ditawan. Sebanyak 2.569 biksu didampingi para biarawati dan warga berjalan sejauh 3 km dari Wat Phnom menuju Monumen Kemerdekaan. Mereka membawa spanduk dan bendera Kamboja sebagai simbol persatuan dan perdamaian. Pawai sempat berhenti di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Donald Trump atas perannya memprakarsai kesepakatan gencatan senjata, di mana seorang biksu membacakan pernyataan yang juga mendukung pencalonan pemimpin Kamboja untuk hadiah Nobel Perdamaian. Aksi ini berlangsung menyusul bentrokan mematikan pada 24 sampai 28 Juli lalu yang menjadi pertempuran terburuk antara Kamboja dan Thailand dalam lebih dari 1 dekade. Baku tembak, artileri, dan serangan udara kala itu menewaskan sedikitnya 43 orang dan memaksa lebih dari 300.000 warga dari kedua negara mengungsi. Ya pemirsa, Presiden Republik Peru, Dina Ercilia Boluarte, mengundang pengusaha Indonesia berinvestasi di Peru. Menurutnya ada beberapa proyek pembangunan yang didorong di beberapa kawasan. Hal ini diungkapkan Dina Boluarte saat memberikan pernyataan pers bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Senin 11 Agustus 2025. Dina menawarkan investasi pada proyek pelabuhan baru di pesisir Pasifik Peru yang dinamai Changchai. Diketahui pelabuhan ini dibangun dan didanai bersama China untuk mempersingkat akses pelayaran dari Amerika Selatan ke China. Pelabuhan raksasa ini merupakan proyek kerjasama antara Peru dan China dalam naungan Belt and Road Initiative atau BRI. Dina juga menawarkan pengembangan proyek di Kota Bandara Internasional George Chavez yang terletak di Kota Lima hingga taman industri dan zona ekonomi khusus di kawasan. Presiden Peru itu juga membeberkan kondisi negaranya. Dalam 20 tahun terakhir, pertumbuhan rata-rata ekonomi Peru mencapai 4,4%. Selain itu, inflasi hanya berada pada level 1 digit dan nilai tukar hingga suku bunga perbankan yang terkendali. Kita ke berita terpopuler yang terakhir, di mana Sekutu AS mau akui kedaulatan Palestina. Gelombang dukungan internasional terhadap pengakuan negara Palestina kian menguat. Setelah Perancis, Kanada, Inggris, dan Australia menyatakan niatnya, Selandia Baru kini bersiap mengambil langkah serupa, meski menuai kecaman keras dari Israel. Wellington sedang mempertimbangkan pengakuan resmi terhadap negara Palestina.
Menteri Luar Negeri Winston Peters mengatakan Kabinet Perdana Menteri Christopher Luxon akan membuat keputusan pada September bertepatan dengan Pekan Pemimpin PBB. Ia menegaskan Selandia Baru sejak lama memandang pengakuan Palestina sebagai masalah waktu, bukan apakah akan terjadi. Namun keputusan akan bergantung pada penilaian apakah telah ada kemajuan signifikan menuju pembentukan negara Palestina yang layak dan sah. Sebelumnya, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese mengungkapkan akan mengumumkan pengakuan Palestina pada bulan depan. Albanese membuat pengumuman tersebut setelah rapat kabinet dan mengatakan kepada wartawan di Canberra bahwa pengakuan akan didasarkan pada komitmen yang diterima Australia dari otoritas Palestina, termasuk bahwa kelompok militan Islam Hamas tidak akan terlibat dalam negara manapun di masa depan.